Halo Ibu Marta dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembaga kehakiman di Indonesia. Namun, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh Billy dan Gabriel. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kehakiman. Kehakiman sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Fungsinya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam keanggotaan kehakiman, di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha. Berikutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2004. Fungsinya untuk mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, mengajukan 3 hakim konstitusi, dan memberikan grasi dan rehabilitasi. Nah, keanggotaannya diangkat oleh Presiden dan berusia minimal 50 tahun dan berjumlah 60 anggota. Lalu, yang ketiga adalah Kejaksaan. Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Fungsinya untuk melakukan penuntutan, penyidikan, dan mengawasi pelaksanaan putusan pidana. Keanggotaannya minimal berusia 25 tahun dan dipilih oleh Presiden. Yang keempat, Kepolisian. Kepolisian diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Fungsinya adalah untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Keanggotaannya berusia minimal 18 tahun, bersekolah polisi, dan Kapolri diangkat oleh Presiden. Yang kelima ada advokat. Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Fungsinya untuk menjaga HAM dan juga pengadilan. Memiliki 30.000 orang keanggotaan dengan syarat minimal berusia 25 tahun dan berpendidikan tinggi hukum. Yang keenam ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Fungsinya untuk mengangkat hakim agung dan menjaga perilaku hakim. Keanggotaannya terdiri dari 2 mantan hakim, 2 praktisi hukum, dan 2 akademis hukum dan 1 masyarakat. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Fungsinya untuk membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Memiliki keanggotaan 9 orang, 3 orang masing-masing dipilih oleh DPR, MA, dan juga Presiden. Oke, pada kenyataannya MA juga terlibat dalam beberapa kasus yang tidak sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia, khususnya untuk supremasi hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Contohnya saja terjadi kasus penyuapan oleh para koruptor sehingga MA mengeringankan masa tahanan para 20 koruptor. Kemudian Kejaksaan juga terlibat dalam kasus-kasus yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Contohnya saja terlibat dalam rekayasa kasus, penghilangan kasus HAM berat seperti Munir, kemudian terlibat dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kasus-kasus lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah kepolisian. Pada kenyataannya juga kepolisian banyak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia. Contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari seperti penyogokan ketika kita terkena tilang, ketika membuat SIM, ada paket SIM yang langsung jadi tanpa tes dengan kita membayar uang. Berikutnya itu advokat. Pada tahun 2018 kemarin, salah satu anggota advokat terbukti melanggar pasal 3 huruf B dan D Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI yang berisi advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan kebenaran dan keadilan. Yang D, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Berikutnya adalah MK. Pada tahun 2018 kemarin juga, Ketua MK terbukti melakukan kasus etik. Salah satunya adalah pada tanggal 21 Februari 2018, Ketua MK terbukti melobi-lobi politik di Komisi 3 agar terpilih kembali dan tetap menjadi Ketua MK. Sekian dari kami, terima kasih.